kelompok 3. Kita di sini mau wawancara dari kedutaan Kuwait yang berlokasi di Jakarta Selatan dan ikutin keseruan kita. Bye-bye. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, kita lihat dulu cuplikan pada saat survei ke kedutaan. Check it out! Ini adalah langkah awal kita dengan memberikan surat secara langsung ke beberapa kedutaan besar yang ada di Indonesia. Sebelum akhirnya kita mendapatkan salah satu kedutaan besar yang dapat kita kunjungi. Setelah kurang lebih 1 bulan, akhirnya kita mendapatkan panggilan untuk melakukan kunjungan ke salah satu kedutaan besar, yakni Kedutaan Besar Kuwait. Tunggu dulu, emang ada hal menarik antara negara Kuwait dengan Indonesia? Ya jelas ada dong. Yuk simak bareng-bareng. Kunjungan ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi juga jadi kesempatan buat belajar, terutama soal hubungan ekonomi antara Indonesia dan Kuwait. Adapun pemilihan kedua negara ini dikarenakan perbedaan struktur ekonomi dan orientasi perdagangan yang mencolok, di mana Indonesia saat ini sedang berupaya memperkuat sektor manufaktur melalui hilirisasi industri, supaya bisa meningkatkan nilai tambah ekspor dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah. Sementara itu, Kuwait masih menjadikan minyak bumi sebagai tulang punggung ekonominya, tapi kini juga sedang berusaha melakukan diversifikasi sektor non-migas agar tidak terlalu bergantung pada ekspor energi. Kuwait sendiri merupakan negara kecil di kawasan Teluk Persia yang berbatasan dengan Arab Saudi dan juga Irak. Meskipun luasnya kecil, Kuwait termasuk negara maju karena pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Sumber utamanya tentu dari minyak bumi yang diekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari hasil ekspor itu, Kuwait mampu menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, dan infrastruktur modern bagi warganya. Bahkan, mata uang dinar Kuwait merupakan mata uang paling kuat di dunia dengan nilai tukar lebih dari Rp50.000 per 1 dinarnya. Namun, pemerintah Kuwait sadar bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor minyak bisa beresiko. Oleh sebab itu, mereka mulai membangun strategi diversifikasi ekonomi ke sektor keuangan, pariwisata, dan juga logistik sebagai langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Berbeda dengan Kuwait, Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan basis ekonomi yang jauh lebih luas. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat luar biasa besar. Ada hutan hujan tropis, hasil tambang, laut yang luas, dan sektor pertanian yang kuat. Namun, tantangannya ada pada pengelolaan agar sumber daya itu bisa memberi nilai tambah yang tinggi. Karena itu, Indonesia kini sedang gencar menjalankan kebijakan hilirisasi yang mengolah bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit agar menjadi produk ekspor yang bernilai lebih tinggi. Pendekatan ini bertujuan agar Indonesia bisa naik kelas dari sekedar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang kompetitif. Kalau bicara soal hubungan dagang, Indonesia dan Kuwait saling melengkapi. Indonesia mengimpor minyak mentah dan produk petrokimia dari Kuwait dan mengekspor kelapa sawit, karet, kopi, serta produk tekstil ke Kuwait. Selain itu, kerjasama ekonomi juga mencakup investasi dan bantuan pembangunan di berbagai sektor. Dari hubungan ini, Indonesia bisa belajar bagaimana Kuwait mengelola sumber daya alamnya secara efisien. Sementara Kuwait juga bisa mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sektor industri dan diversifikasi ekonomi berbasis populasi yang besar. Dari perbandingan ini bisa dibilang bahwa kedua negara punya keunggulannya masing-masing. Kuwait unggul dalam efisiensi dan juga stabilitas ekonomi yang berbasis minyak, sementara Indonesia unggul dalam potensi sumber daya alam dan tenaga kerja yang produktif. Persebaran struktur ekonomi ini justru membuka peluang pembelajaran lintas negara tentang bagaimana kebijakan ekspor dan impor bisa dioptimalkan sesuai kondisi dan tantangan ekonomi yang dihadapi.
Nah, itu tadi penjelasannya. Gimana? Menarik banget kan? Wah, iya, menarik sekali. Sekarang gimana kalau kita lanjut lagi ke video vlognya? Yuk! Nah, masuk area kedutaan, suasananya itu tenang dan sangat tertib. Petugas di sana juga sangat ramah dan profesional. Sebelum kita masuk ke area kedutaan, kita diharuskan melakukan pemeriksaan keamanan dengan menunjukkan identitas dan mengikuti prosedur standar kedutaan. Adapun untuk dokumentasinya sebagai berikut. Kunjungan ini menjadi pengalaman seru yang menambah wawasan kami tentang Kuwait. Selanjutnya, kami menikmati sisa waktu luang kami dengan mengelilingi kota Jakarta dan selanjutnya kami menuju arah pulang ke kota Serang. Dalam kunjungan ke Kedutaan Besar Kuwait kemarin, kami mendapatkan informasi dari Mr. Abdul Rahman bahwa di kota Serang terdapat pondok pesantren yang mendapatkan bantuan dana dari Kuwait, yaitu Pondok Pesantren Ardaniyah yang berlokasi di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Oleh karena itu, kami sekilas mendatangi pondok pesantren tersebut dan mencari informasi terkait kebenarannya. This is the end. Kita jauh-jauh ke Jakarta mau wawancara dengan kedutaan Kuwait.